Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Seperti biasa, yang tidak tahu rakaatnya dirakaatkan dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Kita masih membahas tentang hadis pertama ya, tentang niat. Perhatikan ini. Beliau mengatakan rahimallah, wa'alam anna al-amala li ghairillahi aqsamun. Ketahuilah bahwasanya amalan li ghairillah, yang karena selain Allah, itu terbagi-bagi. Amalan yang dia untuk selain Allah terbagi-bagi. Yang pertama, fataratan yakunu riya'an mahdhan. Fataratan yakunu riya'an mahdhan. Maka terkadang amalan tersebut adalah riya seutuhnya. Jadi enggak ada ikhlasnya sama sekali. Riya seutuhnya yang tidak ada ikhlasnya sama sekali. Dan ini keadaan yang pertama ya. Mungkin anak akan ringkas dulu, karena nanti pembagian-pembagian ini terpisah dengan banyak syarah, sehingga takutnya nanti nggak bisa mencakupnya. Ya, keadaan pertama yaitu riya seutuhnya. Tidak mengerjakan ibadah kecuali karena agar dilihat saja. Dan ini pasti ditolak. Keadaan yang seperti ini itu adalah orang-orang munafik. Ya, dicatat sama antum ya. Keadaan yang kedua yaitu sejak awal niatnya memang untuk dipuji. Ya, keadaan yang kedua ini kondisi amalan seseorang yang tercampur riya. Kondisi amalan seseorang yang tercampur riya sejak awal niatnya. Sejak awal niatnya. Misalnya sebelum sholat, sebelum berdakwah, sebelum umroh haji, memang niatnya itu untuk dipuji. Maka ini tertolak amalannya. Kemudian kondisi yang ketiga, riyanya muncul di tengah ibadah. Riyanya muncul di tengah ibadah. Namun ia berusaha melawan dan mengusir riya tersebut. Jika ia berhasil, maka amalannya selamat. Bahkan bisa jadi ia mendapat pahala tambahan karena berusaha melawan maksiat. Jika ia tidak berhasil menolak riya yang muncul di tengah amalannya, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama memandang jika amalnya itu merupakan satu kesatuan, seperti sholat yang rakaat pertama berkaitan dengan rakaat-rakaat berikutnya, maka amalnya gugur. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa amalnya tetap berpahala karena dibangun di atas keikhlasan. Ini adalah pendapat yang dirojihkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Jarir At-Tabari, diriwayatkan dari Hasan Al-Basri.
Lalu kemudian keadaan riya selanjutnya, jika riyanya muncul setelah amal selesai, seperti dia menceritakan kepada orang lain tentang amal solehnya agar dipuji, maka pada hakikatnya ini adalah dosa tersendiri dan tidak ada kaitannya dengan amal yang telah lewat. Namun Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib berpendapat bahwa amal tetap saja gugur meskipun riyanya muncul setelah selesai beramal. Mungkin bisa pakai papan tulis kalau antum mau. Tolong dihapus. Siapa namanya? Mas Aldi. Oh ini aja. Kondisi amalan seseorang yang tercampur riya. Yang pertama, karena riya seutuhnya. Dan ini keadaan orang-orang munafik konsekuensinya maka batal semua amalannya. Ya, jadi keadaan yang pertama, sebelum itu antum kasih judul kondisi amalan seseorang yang tercampur riya. Yang pertama karena riya seutuhnya, nggak ada ikhlasnya sama sekali, hanya untuk dipuji, dilihat dan sebagainya. Dan ini keadaan orang munafik. Konsekuensinya maka batal semua amalannya dari awal hingga akhir. Dia masuk dalam kategori syirik besar. Keadaan yang kedua, riyanya muncul di awal. Maka ini juga batal amalannya. Tidak diterima ya. Yang kedua, riyanya muncul di awal. Jadi yang memotivasi dia, yang mendorong dia untuk melakukan sholat dari awalnya itu agar dilihat, dipuji. Ya, atau mungkin memotivasi dia, mendorong dia untuk melakukan haji, bersedekah agar dilihat, dipuji, maka ini juga batal amalannya, tidak diterima. Yang ketiga, riyanya muncul di tengah-tengah.
Maka ini ada perinciannya. Apabila dia berhasil melawannya, maka amalannya diterima. Bahkan dia mendapatkan pahala karena usahanya. Apabila tidak berhasil, jadi dia awalnya ikhlas, tapi di tengah-tengah muncul ria dan dia tidak berhasil untuk melawannya hingga akhir dia melakukan amalan tetap ria. Apabila berhasil, maka ada khilaf di antara ulama. Khilaf ya. Ada yang mengatakan batal amalannya. Karena ibadah adalah satu kesatuan. Ada yang mengatakan diterima yang sesuai kadar ikhlasnya. Yang sesuai kadar ikhlasnya. Dan itu pendapatnya Imam Ahmad. Dan apalagi tadi? Ibnu Jarir. Diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Kemudian keadaan yang keempat, sebelum itu kita baca dulu keadaan yang ketiga. Riyanya muncul di tengah-tengah. Maka ada perinciannya. Apabila berhasil melawannya, maka amalannya diterima. Bahkan dia mendapatkan pahala karena usahanya. Apabila tidak berhasil, maka ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan batal amalannya karena ibadah adalah satu kesatuan. Ada yang mengatakan diterima yang sesuai kadar ikhlasnya. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad dan Ibnu Jarir, diriwayatkan oleh Imam Hasan. Keadaan yang keempat, riyanya muncul setelah ibadah. Maka amalannya
tetap diterima dan ia mendapatkan dosa tersendiri. Namun Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Wabilus Sayyib mengatakan bahwa amalannya batal. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ringkasannya ya. Jadi yang keempat, riyanya muncul setelah ibadah, maka amalannya tetap diterima dan ia mendapatkan dosa tersendiri. Namun Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib berpendapat bahwa amal tetap saja gugur meskipun riyanya muncul setelah selesai beramal. Yaitu ringkasannya ya. Karena nanti di sini misalnya pembagian yang pertama itu banyak sekali syarahnya. Lalu yang kedua ada lagi syarahnya. Takutnya nanti tidak bisa mencakupnya, tapi ini ringkasannya secara global. Nanti dilanjut tulisannya yang di papan tulis. Sekarang difokuskan dulu apa yang ada di buku Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ayo. Wa'lam annal amali li ghairillahi aqsamun. Wa'lam, dan ketahuilah, annal amala li ghairillah, bahwasanya beramal kepada selain Allah, aqsamun, terdapat pembagian-pembagiannya. Yang pertama, fataratan yakunu riya'an mahdon. Terkadang amalan tersebut riya seutuhnya. Nggak ada ikhlasnya sama sekali, hanya untuk dilihat saja itu. Bihaitsu la yuradu bihi siwa mura'atil makhluqina li gharadin dunyawiyyin. Bihaitsu, yang dimana la yuradu bihi, tidak diinginkan dengan amalan tersebut. Bihi, hi itu kembali ke amalan ya. Tidak diinginkan dengan amalan tersebut kecuali mura'atil makhluqin, agar dilihat oleh makhluk-makhluk. Li gharadin dunyawiyyin, karena tujuan duniawi. Ya, ini keadaan yang pertama. Karena riya seutuhnya, yang dimana dia tidak menginginkan amalannya kecuali agar dilihat oleh makhluk-makhluk untuk perkara duniawi. Kahalil munafiqina fi salatihim. Seperti keadaan orang-orang munafik di dalam salat mereka. Kama qala Allah azza wa jalla, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka menegakkan salat, qamu kusala, mereka menegakkan dengan bermalas-malasan. Nah, hati-hati yang kita kalau mengerjakan sholat masih bermalas-malasan, terpaksa, bahkan sering ngedumel ya. Ini nih Ustadz, ini baru jam segini masa udah ke masjid aja, baru aja azan gitu. Dia pukul-pukul dirinya, dia bicarakan orang lain.
Karena sifat orang munafik itu apabila dia menegakkan sholat bermalas-malasan. Yura'unan nasa, agar dilihat kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali sedikit. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang mereka lalai dari salat-salatnya. Sahun itu lalai ya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang mereka itu agar dilihat. Wa kadzalika wasafallahu al-kuffara birriya'i. Wa kadzalika, dan begitu juga wasafallahu al-kuffara, Allah mensifati orang-orang kufar dengan riya. Fi qawlihi, dalam firman-Nya, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Allah berfirman, wala takunu, dan janganlah kalian menjadi kalladzina, seperti orang-orang yang kharaju min diyarihim, mereka keluar dari rumah-rumah mereka bataran, dengan rasa angkuh. Wa ria'an nas, dan agar dilihat manusia. Wa yasudduna an sabilillahi, dan mereka menutup dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihat di sini kata Syekh atau kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, wa hadzal riya'u al-mahdu la yakadu yasduru min mu'minin fi fardhis salati was siyami. Wa hadzal riya'u, dan riya ini yang seutuhnya la yakadu yasdur, hampir-hampir saja tidak ada, tidak muncul dari seorang mukmin. Fi fardhis salati, di dalam salat fardu, wasyami, dan di dalam puasanya. Jadi riya yang jenis pertama ini, yang riya seutuhnya hampir-hampir saja itu tidak muncul dari seorang mukmin. Hampir tidak ada di dalam salat fardunya dan puasanya. Tapi lihat di sini, waqad yasduru fis shadaqati al-wajibati awil haji wa ghairihima minal a'malil zahirati awillati yata'adda naf'uha. Wa qad yasduru fis shadaqati, dan terkadang riya yang seutuhnya itu muncul dalam sedekah yang wajibah, awil haji, atau berhaji. Ya, terkadang seseorang ketika bersedekah, berhaji, itu dia tidak melakukan itu karena agar dilihat saja, udah itu. Karena agar dipuji, disanjung saja. Terutama dalam perihal sedekah. Misalnya dia termasuk orang terpandang, atau orang tuanya termasuk orang terpandang. Namun ketika orang tuanya meninggal, nama keluarganya mulai redup, mulai nggak dikenal lagi, mulai nggak disanjung lagi. Maka anaknya itu, dia berinisiatif agar nama orang tuanya, nama keluarganya tinggi lagi, terkenal lagi, terpandang lagi, sehingga dia menginfakkan bersedekah 100 juta. Ditulis namanya atas nama ini. Ya kan? Tujuannya itu nggak lain nggak bukan kecuali agar disanjung saja. Dan itu sering dalam hal sedekah. Hati-hati ini. Karena kalau ketika seseorang beribadah hanya karena agar disanjung saja, murni, jatuh dia dalam syirik besar. Berarti dia benar-benar telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Awil haji, atau berhaji, agar dia berhaji agar dipanggil Pak Haji misalnya. Pak Haji Fulan, Pak Haji Alan.
wa ghairihima minal a'mali adh-dhahirati, dan selain kedua dari amalan-amalan yang nampak. Awil lati yata'adda naf'uha, atau amalan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Yata'adda, yata'adda, dapat dirasakan oleh orang lain ya. Naf'uha, manfaatnya. Ta'adda ya ta'adda, dapat dirasakan oleh orang lain, yaitu manfaatnya. Dan itu rentan sekali muncul jenis riya yang pertama ini. Lihat di sini, fa innal ikhlasa fiha azizun, karena sesungguhnya ikhlas pada amalan-amalan yang seperti itu, amalan yang zahir, amalan yang dia yata'adda naf'uha. Apa tadi yata'adda naf'uha? Dapat dirasakan oleh orang lain manfaatnya, sedekah, infak, mengajar, berdakwah, atau mungkin berhaji, amalan yang zahir, itu dia sangat berat memang. Karena rentan sekali datangnya itu riya. Aziz di sini artinya sangat berat ya. Wa hadzal amalu la yashukku muslimun annahu habitun wa anna sahibahu yastahiqqul maqta min Allah wal 'uqubati. Wa hadzal amalu, dan amalan ini yang dia riya seutuhnya, nggak ada ikhlasnya sama sekali. La yashukku muslimun annahu habitun. Seorang muslim nggak ragu bahwasanya amalannya itu akan hancur. Mereka tahu seseorang yang beramal yang bukan karena Allah, agar dilihat, agar disanjung, itu amalannya akan hancur. Dia tahu. La yashukku, nggak ragu lagi. Wa anna sahibahu, dan bahwasanya pelakunya itu yastahiqqul maqta minallahi wal 'uqubati, berhak mendapatkan maqta. Apa maqta? Murka dari Allah SWT dan hukumannya. Dia tahu, nggak ragu akan hal itu. Namun terkadang hati itu sulit untuk ditata. Oleh karena itu sering-sering kita berdoa kepada Allah SWT, meminta agar diberikan keikhlasan dalam mengamal soleh, dalam mengerjakan ibadah, dalam menuntut ilmu agama. Itu dia keadaan yang pertama. Dan keadaan yang kedua, insya Allah nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.